Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Rasani dengan NIM 3 OSP 033 dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik Ati Makassar. Dan kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi PLC dengan teori lampu lalu lintas otomatis. Pertama, saya akan menjelaskan studi kasus. Pertama di sini studi kasus dari pertama itu saat tombol PB start ditekan, maka sistem akan mulai berjalan. Dan saat tombol PB stop ditekan, maka sistem akan berhenti. Kedua, saat sistem mulai berjalan, maka ketiga lampu akan menyala bergantian, dimulai dengan lampu red selama 5 detik, lampu yellow selama 2 detik, dan lampu green selama 3 detik. Selanjutnya, sistem akan mengulangi langkah kedua hingga sistem dihentikan. Nah, di sini juga ada timing kabel yang menjelaskan output device, yang dimana kita di sini memiliki 3 output, yaitu mulai dari lampu red, lampu yellow, dan lampu green. Di sini kita menggunakan step time itu 3, mulai dari T0, T1, dan T2. Untuk timing waktunya itu, T0 itu mulai dari 5 detik, T1 2 detik, dan untuk T2 sendiri itu 3 detik, sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 10 detik. Range waktu yang dibutuhkan itu untuk T0 10 sampai 5 detik, T1 5 sampai 3 detik, dan untuk T2 itu mulai dari 3 sampai 0 detik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari diagram pengkabelan, yang dimana kita di sini menggunakan sumber 220 volt AC yang fasanya terhubung ke L1. Nah, netralnya terhubung ke L2. Kita di sini menggunakan 2 buah push button, yang dimana push button 1 terhubung dengan terminal Omron ke 01, dan push button kedua terhubung ke terminal 03 untuk inputnya, dan untuk output dari kedua push button ini terhubung ke terminal negatif Omron. Selanjutnya, COM terhubung ke terminal positif Omron, dan selanjutnya input dari ketiga lampu ini mulai dari lampu hijau, kuning, dan merah itu terhubung ke L2, ke netral. Selanjutnya, output dari lampu hijau terhubung ke terminal 06, dan output dari lampu kuning terhubung ke terminal 07, dan lampu merah terhubung ke terminal 05. Terminal L1 terhubung ke terminal COM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan I/O list. Sebelum kita masuk ke ladder diagram atau membuat ladder diagram, kita harus mengetahui apa saja yang kita butuhkan dan apa saja kita persiapkan untuk ke ladder diagram. Yang pertama, kita membutuhkan PB start dengan tipe D1 dengan beralamat 0.01. Nah, PB start di sini untuk mengaktifkan sistem. Kedua, kita menggunakan PB stop dengan tipe D1 beralamat 0.01, yang dimana untuk menghentikan sistem. Ketiga, ada MRAN yang beralamat W0.0 memori. Ini untuk menyimpan memori internal PLC sebagai indikator sistem berjalan atau run. Keempat, ada lampu red yang bertipe D0 yang beralamat di 100.05 sebagai indikator lampu merah. Untuk kelima, lampu yellow yang bertipe D0 beralamat 100.07
sebagai indikator lampu kuning. Dan keenam, lampu green yang bertipe D0 beralamat 100.06 sebagai lampu hijau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ladder diagram dari lampu otomatis dengan menggunakan multi timer. Di sini kita bisa lihat ada PB start, PB stop, dan 3 timer. Yang pertama, ketika PB start ditekan, maka omro aktif untuk memberikan pengunci pada PB start yang dimana kontaknya itu menjadi normally open dari lampu. Maka ketika PB start dilepas, maka rangkaian ini akan tetap aktif karena ada pengunci dari PB start yang dirangkai secara paralel. Selanjutnya, ketika timer 0.0 aktif, lampu merah akan menyala. Ketika timer 0.0 selesai menghitung, maka menghitung selama 5 detik, maka kontak dari 0.0 akan berubah kondisi sehingga lampu merah off. Selanjutnya maka kontak dari 0.0 itu berubah kondisi dan timer 0.1 aktif, lampu kuning akan on selama 2 detik. Setelah lampu menyala selama 2 detik, timer selesai menghitung, maka lampu kuning off dan kontak dari 01 itu berubah sehingga timer 0.2 aktif. Dan lampu hijau on. Ketika timer 0.2 selesai menghitung, maka lampu hijau akan off dan kontak dari timer 0.2 akan berubah sehingga siklusnya berubah menjadi ke timer 0.0 yang dimana program ini akan mengulang ke kondisi awal sehingga pada lampu lalu lintas itu siklus berulang dari setelah selesai menghitung secara berurutan, maka akan kembali ke kondisi awalnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.